Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya. Izinkan perkenalkan kami dari kelompok C akan memaparkan studi kasus 4 yang berjudul Pengaruh Kondisi Mikroklimat Inkubator Terhadap Keberhasilan Penetasan. Oke, sebelumnya kita absen dulu. Yang pertama ada, oh ya, kalau yang saya sebut namanya bilang hadir ya. Ada Amanuri, Hadir. ada Aisyah Hafidah Husna, Hadir. ada Gaindra, Hadir. Firda Amalia. Hadir. Firda, tolong on cam ya. Oke, dan saya Kautsar hadir. Yang pertama latar belakang. Saya belum dipanggil. Oh iya, ada satu lagi, Salva Dayu. Hadir. Mohon maaf karena belum dipanggil. Karena ada kesalahan dalam pengetikan. Tidak apa-apa, nggak dosa. Oke, yang pertama latar belakang. Embrio ayam atau unggas bersifat ektotermik. Artinya, tidak dapat menyeimbangkan suhu tubuh. Sehingga, suhu penetasan menjadi salah satu kriteria terpenting dalam penetasan. Titik. Suhu di dalam inkubator meningkat seiring dengan perkembangan embrio. Ukuran telur dan tingkat kesuburan atau fertilitas juga naik. Selama inkubasi, kadar karbon dioksida dan oksigen dalam inkubator sangat penting untuk perkembangan embrio dan dapat mempengaruhi kinerja penetasan serta pasca penetasan. Nah, makanya di sini kita akan membahas mengapa mikroklimat itu penting dalam penetasan ayam. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama ada faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetes 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetes 2. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang keempat, jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Yang pertama itu ada faktor lingkungan dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang pertama, seperti 104 derajat 24 jam tidak berpengaruh terhadap daya tetasnya. Akan tetapi pada suhu 110 derajat Fahrenheit atau 43,3 derajat Celcius selama 6 jam akan menurunkan daya tetasnya, sedangkan pada suhu 115 derajat Fahrenheit atau sekitar 48,6 derajat Celcius dapat membunuh seluruh embrio. Yang kedua itu ada kelembaban. Dengan kelembaban yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah itu mengakibatkan daya tetasnya rendah. Anak ayam yang baru menetas lemah serta kualitasnya itu akan rendah. Yang ketiga ada kandungan oksigen dan karbon dioksida. Rendahnya kandungan oksigen akan menurunkan daya tetas, meningkatnya kandungan karbon dioksida akan menghambat pertumbuhan embrio. Dan yang terakhir itu ada posisi telur. Posisi telur yang terbaik seperti ujung runcing di atas dapat mengakibatkan posisi embrio dalam telur tidak normal sehingga daya tetasnya itu akan rendah. Oke, selanjutnya di rumusan permasalahan nomor 2, mengapa penetasan pada mesin tetes 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetes 2? Ada beberapa faktor. Yang pertama adanya perbedaan umur induk. Umur induk pada mesin tetes 1 lebih muda periode awal produksi dibandingkan pada mesin tetes 2.
Umur induk unggas berkaitan dengan kedewasaan sel telur atau ovum dan spermatozoid yang ditunjukkan pada adanya fertilitas dan berlanjut ke daya tetas serta mortalitas dalam proses penetasan. Faktor yang kedua, perbedaan suhu dan kelembapan pada mesin tetas. Suhu pada mesin tetas 1 berada sedikit di bawah normal dan tingkat kelembapan lebih rendah dibandingkan pada mesin tetas 2. Hal tersebut didukung oleh Mufti tahun 2018 yang menyatakan bahwa temperatur merupakan faktor fisik yang paling berpengaruh terhadap perkembangan embrio di dalam telur. Selanjutnya, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Induk yang menghasilkan telur pada periode awal produksi memiliki tingkat kematian telur yang lebih besar daripada induk yang lebih tua. Hal tersebut karena organ reproduksi yang belum matang merupakan penyebab rendahnya kualitas telur. Telur yang akan ditetaskan harus berasal dari induk yang dikawinkan atau fertil. Telur yang terlalu kecil ataupun terlalu besar mempunyai daya tetas yang rendah. Di samping itu, ukuran atau bobot telur mempunyai korelasi positif terhadap bobot tetas, sehingga telur yang kecil akan menghasilkan bobot tetas yang kecil. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat, itu interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Tingkat kelembapan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah mengakibatkan daya tetasnya rendah. Anak ayam yang baru menetas lemah serta kualitasnya rendah. Jika telur yang ditetaskan kerabangnya jelek atau tipis, maka kelembapan dalam mesin tetas perlu ditingkatkan. Sedangkan jika kerabangannya terlalu tebal, maka tingkat kelembapannya perlu dikurangi. Temperaturnya yang terlalu tinggi serta kelembapan yang terlalu rendah mengakibatkan meningkatnya jumlah telur yang gagal piping atau proses menetas, serta anak ayam yang baru menetas kotor oleh isi telur dan bentuk tali pusarnya jelek. Pada awal penetasan, laju metabolisme embrio masih rendah sehingga kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida sedikit. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida semakin meningkat dengan bertambahnya. Untuk kesimpulan yaitu, pada prinsipnya penetasan buatan sama dengan penetasan alami, yaitu menyediakan kondisi lingkungan, yaitu temperatur, kelembapan, dan sirkulasi udara yang sesuai agar embrio dalam telur berkembang dengan optimal, sehingga telur dapat menetas. Inkubator dirancang untuk mengontrol dan menjaga kondisi mikroklimat dalam inkubator tersebut secara optimal selama proses penetasan. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan Mbak Revita. Saya Revitati Yuliana, NIM 184, izin bertanya. Ya. Bisa ke slide yang kelembapan. Sebelumnya. Iya. Nah, itu kan tingkat kelembapan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah mengakibatkan daya tetasnya rendah. Nah, untuk kelembapan yang ideal itu berapa sih? Terus, mengapa penting untuk menjaga kelembapan yang tepat di dalam mesin tetas? Oke, saya tampung pertanyaannya. Oke. Selanjutnya ada yang ingin lagi ditanyakan? Oke, karena belum ada lagi yang ingin tanyakan, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari
Revita. Untuk kelembapan yang baik itu sekitar 60-70%. Kelembapan itu berpengaruh karena jika suhu yang terlalu kering dapat menyebabkan telur mudah pecah. Dan jika terlalu lembab dapat menyebabkan banyak mikroorganisme muncul sehingga daya tetasnya dapat turun. Mungkin ada tambahan dari teman saya, Mas Aman. Izin menambahkan, berdasarkan hasil literatur yang kami dapat, tingkat kelembapan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah mengakibatkan daya tetasnya rendah, anak ayam yang baru menetas lemah, serta kualitasnya rendah. Jika telur yang ditetaskan kerabangnya jelek atau tipis, maka kelembapan pada mesin tetas perlu ditingkatkan. Sedangkan jika kerabangnya terlalu tebal, maka tingkat kelembapannya perlu dikurangi. Kelembapan yang terlalu rendah mengakibatkan meningkatnya jumlah telur yang gagal piping atau proses menetas, serta anak ayam yang baru menetas kotor lebih oleh isi telur dan bentuk tali pusarnya jelek. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Revita, apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke, karena nggak ada yang mau tanya lagi. Sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.